Masa sih? Kok bisa ya? Kentut yang gak bunyi justru lebih bau dari yang berisik. Padahal kan sama-sama gas dari tubuh kita. Jangan-jangan ada misteri di balik keheningan mematikan ini. Kita semua tuh kentut. Ya, semua manusia normalnya bisa kentut 14-20 kali sehari lah. Dan kentut itu tuh sebenarnya tanda tubuh kita sehat karena nunjukin sistem pencernaan bekerja dengan baik. Tapi yang bikin menarik itu adalah nggak semua kentut itu sama. Ada yang nyaring kayak trompet peringatan, ada juga yang diam-diam tapi langsung bikin semua orang lari. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa perbedaan bunyi dan bau kentut ternyata tergantung dari kecepatan keluarnya gas dan jenis makanan yang kita konsumsi. Jadi bukan cuma seberapa banyak gas yang keluar, tapi juga bagaimana dia keluar. Nah, sekarang kita masuk ke inti pertanyaannya nih. Kenapa yang nggak bunyi malah lebih bau? Faktanya, kentut yang nggak bersuara itu diam-diam mematikan. Karena keluar pelan, gas belerang dan senyawa sulfur di dalamnya jadi lebih terkonsentrasi. Dan itu yang bikin baunya luar biasa tajam. Gas-gas ini muncul dari hasil pencernaan makanan yang mengandung protein tinggi, kayak telur, daging merah, atau brokoli lah. Jadi makin tinggi kandungan sulfurnya, ya makin beracun aromanya. Sekarang kita bahas yang berbunyi nih. Banyak yang ngira suara kentut itu tuh datang dari gasnya yang meledak. Padahal suara kentut bukan dari gasnya, tapi ya dari getaran otot anus. Jadi nggak selalu berhubungan dengan bau. Bayangin aja tuh kayak balon. Kalau kamu pencet kecil-kecil, keluar pelan dan yap, nggak akan bunyi. Tapi konsentrasi anginnya tuh bakal lebih tinggi. Kalau keluar cepet, bunyi pff, tapi aromanya lebih tersebar dan cepat hilang. Beberapa penelitian juga mengungkapkan bahwa orang yang makan terburu-buru atau kurang minum air tuh lebih sering ngalamin kentut yang pelan tapi baunya kuat banget. Itu karena udara yang tertelan lebih banyak, pencernaan jadi lambat dan bakteri di usus tuh punya lebih banyak waktu buat menghasilkan gas sulfur. Kentut pelan juga sering terjadi sama orang yang makannya buru-buru tuh atau yang kurang minum air. Jadi gak cuma soal apa yang kita makan tapi juga gimana kita makan. Fakta di sebuah tempat unik di Swedia, ada nih penelitian yang dia tuh bener-bener neliti bau kentut. Mereka bahkan buat skala untuk nilai tingkat kebauan dari berbagai makanan. Sementara itu, di tahun 2014 ada juga eksperimen nih di Inggris yang nyimpulin kalau mencium gas sulfur dalam dosis kecil, itu tuh bisa menstimulasi sel-sel dalam tubuh untuk melawan penyakit. Nyatanya, tanpa disadari, kita semua tuh pernah ngerasain bahwa kentut itu tuh bukan cuma sekedar tanda tubuh bekerja, tapi juga alat komunikasi yang paling dihindari di tempat umum. Nih, kamu tahu nggak rata-rata gas kentut itu tuh terdiri dari nitrogen, karbon dioksida, hidrogen, dan sedikit metana. Tapi bagian kecil yang bikin baunya parah banget itu justru dari hidrogen sulfida, yaitu senyawa yang sama kayak bau telur busuk. Dan kalau kamu pikir nih kentutmu itu nggak bau karena sehat, eits, belum tentu ya, bisa jadi cuma karena komposisi bakterinya tuh beda. Karena setiap orang tuh punya sidik jari gas sendiri di ususnya. Jadi, lain kali kalau kamu kentut diem-diem nih, tapi temanmu tuh langsung kabur. Ya ingat aja, itu tuh bukan dosa, tapi ya itu sains lah. Kalau kamu suka fakta aneh tapi bikin mikir kayak gini, jangan lupa subscribe, like, dan share biar nggak ketinggalan bahasan absurd tapi nyata lainnya. See you di video selanjutnya, hanya di Masasih.